ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan muqaddimah dari pembahasan kita yang sebenarnya kita akan membahas kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Tetapi insyaallah sebelum kita membahas itu masih kita perlu melanjutkan ya muqaddimah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang mana muqaddimah ini sangat penting kita ketahui sehingga kita mengetahui bagaimana terjadinya penyimpangan dalam masalah akidah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwasanya di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat itu seluruh para sahabat semuanya tentunya mengikuti akidah dan manhaj Rasulullah SAW, semuanya dalam jalan yang lurus. Ya, kecuali di akhir hayat Nabi SAW kita sudah sebutkan munculnya benih-benih Khawarij, yaitu ketika Nabi SAW membagikan ghanimah perang Hunain, kemudian datanglah Abdullah ibni Khuwaisirah yang mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Ini adalah benih-benih Khawarij yang Nabi sendiri katakan ketika itu akan keluar dari orang ini, yaitu orang-orang yang mereka meremehkan salat Anda, ibadah Anda diantara jika dibandingkan dengan ibadah mereka. Ini benih Khawarij sudah datang atau sudah ada di zaman Nabi SAW dan sudah diperingatkan oleh Nabi SAW. Dan ini tentunya kita lihat ini penyimpangan dalam masalah iman. Dan nanti insya Allah akan disebutkan, ya akan kita jelaskan lebih lanjut. Nanti juga disebutkan oleh Imam Al-Muzani dalam kitabnya ini. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib itu, atau di awal atau di akhir zaman Utsman bin Affan, sudah mulai muncul pula benih Syiah atau Rafidhah yang dititipkan oleh Abdullah bin Saba. Ya, Abdullah bin Saba seorang tokoh Yahudi ya, yang pura-pura masuk Islam, kemudian ya sampai mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib itu sampai membakar mereka ya, yang disebut dengan kaum Sabaiyah, dan ini adalah cikal bakal Syiah Rafidhah. Nah, ini pembahasannya nanti juga akan disebutkan bagaimana sikap ya, penyimpangan dalam masalah sahabat, bagaimana sikap kita terhadap sahabat, dan juga nanti Imam Al-Muzani akan menyebutkan tentang hal ini. Kemudian juga kita juga sebutkan munculnya fitnah atau penyimpangan dalam masalah takdir kaum Qadariyah abad pertama Hijriah atau di masa akhir sahabat yang ditemui oleh Abdullah bin Umar ketika itu, yang datang dari Basrah. Ada orang-orang yang mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar, kemudian bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang orang-orang yang mengatakan bahwasanya innal amra unufun, bahwasanya hal itu terjadi, yaitu sesuatu itu dimulai ketika sesuatu itu terjadi, artinya Allah SWT tidak mengetahui sesuatu kecuali sudah terjadi. Ini kaum Qadariyah. Kemudian muncul
penyimpangan dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus ini dimulai dengan seorang yang bernama Ja'ad ibni Dirham, yang dia disebutkan tinggal di komunitas orang-orang Nasrani, maka dia terpengaruh dengan pemikiran orang-orang Nasrani. Kemudian Ja'ad ibni Dirham ini kemudian memiliki murid yang terkenal, yaitu Jaham ibni Safwan, dan kepada dialah firqah Jahmiyah dinisbahkan. Jaham ibni Safwan inilah yang mempopulerkan pendapat Ja'ad ibni Dirham yang mengatakan bahwasanya Allah SWT tidak punya sifat, yang menafikan sifat Allah SWT dan juga namanya. Ini kelompok Jahmiyah datang ketika mereka berpendapat bahwasanya tidak ada, Allah SWT tidak punya sifat dan seterusnya. Kemudian baru setelah itu lahirnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Allah SWT punya nama tapi tidak punya sifat. Kemudian datang setelahnya Asy'ariyah yang menetapkan sebagian nama atau sifat, kemudian menafikan sifat yang lainnya. Nah, ini kita bisa lihat dalam hal ini kita bisa lihat ini juga nanti akan disebutkan oleh Imam disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala tentang bagaimana mazhab Imam Syafi'i dalam hal asma wa sifat. Dan perlu kita ketahui mungkin di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya penyimpangan ini terjadi, kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Salah satu penyebabnya adalah mereka beriman kepada sebagian nas kemudian meninggalkan nas yang lain, atau memang salah dalam memahami nas, atau mereka memahami hanya sesuai dengan akal mereka, tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Dan ini pentingnya kita memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah kenapa terjadinya penyimpangan terutama dalam masalah nama dan sifat Allah SWT adalah terpengaruhnya sebagian kaum muslimin dengan ilmu kalam atau filsafat. Ini terutama puncaknya di zaman Bani Abbasiyah. Ketika Harun ar-Rasyid, di zaman Harun ar-Rasyid itu menerjemahkan kitab-kitab Yunani, kitab Aristoteles, Sokrates ke dalam bahasa Arab. Dan puncaknya adalah setelah beliau, yaitu di zaman Al-Ma'mun, yang sampai Al-Ma'mun mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Ini puncaknya. Yang ketika itu banyak ulama-ulama ahlu sunnah yang meninggal dengan fitnah ini. Ini kita lihat penyebabnya adalah ilmu kalam atau filsafat. Yang kalau kita lihat sendiri para ulama, nanti akan kita sebutkan bagaimana para ulama sudah memberikan peringatan untuk menjauhi ilmu kalam, karena ini yang menyebabkan penyimpangan dalam masalah, terutama dalam masalah asma wa sifat, karena mereka mendahulukan akal, dan kita bisa lihat ahli filsafat yang paling terkenal dalam Islam siapa? Dia Ar-Razi. Ar-Razi di akhir hayatnya dia bertobat dan dia menyesal. Kalau seandainya aku meninggal dalam akidah Ajuz Naisabur, kata beliau. Nihayatu ikdamil al-aqlu iqalu, kata dia, yaitu akhir dari mengedepankan akal adalah iqal. Iqal itu adalah sesuatu yang seperti ikatan. Artinya ikatan itu tidak putus, artinya buntu. Jadi ketika dia mendahulukan akalnya, buntu pemikirannya. Ini Ar-Razi, yang dia adalah orang yang paling populer tentunya dalam masalah filsafat. Dan ini tentunya dia sendiri yang sudah ahli, sudah sampai pada puncak filsafat, mengatakan bahwasanya ini adalah jalan yang salah. Lalu bagaimana kita akan mengikuti filsafat? Orang yang paling hebat filsafatnya itu sudah
mengatakan bahwasanya jalan ini buntu. Ya, jalan ini buntu. Jadi jalan yang benar apa? Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Ghazali. Kita kenal Al-Ghazali dan sangat terkenal. Al-Ghazali pertama dia sekali adalah ahli filsafat. Dan sama dengan Ar-Razi sampai pada puncak filsafat. Tapi dia akhirnya membantah filsafat dengan mengarang kitab Tahafut al-Falasifah, artinya tanaqud, artinya kontradiksi filsafat. Beliau bantah sendiri filsafat, pemikiran beliau yang sebelumnya. Sampai beliau akhirnya pindah dari filsafat yang mengedepankan akal itu menjadi orang yang ekstrim, ya kalau boleh kita katakan ekstrim kanan, kemudian pindah menjadi ekstrim kiri, artinya sangat mendewakan akal, kemudian pindah menjadi tidak menggunakan akal tapi menggunakan dzauq atau perasaan. Akhirnya beliau pindah kepada dunia yang disebut tasawuf dan sebagainya. Tapi di akhir hayat beliau kembali. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana filsafat itu menghancurkan akidah umat. Oleh karena itulah para ulama melarang untuk mempelajari ilmu filsafat atau ilmu kalam yang berkaitan, ya khusus berkaitan dengan, apalagi berkaitan dengan Allah SWT, berbicara tentang Allah SWT. Dan Imam Syafi'i sendiri sudah memberikan warning, peringatan kepada orang-orang yang mempelajari filsafat, bahwasanya beliau mengatakan bahwa orang-orang yang mempelajari filsafat, kata beliau, hukmi, yaitu hukuman ya saya bagi orang yang mempelajari filsafat itu atau ilmu kalam itu adalah agar mereka itu dicambuk ya dengan pelepah korma, kata beliau, kemudian diarak ke sekeliling kampung, kemudian disampaikan kepada khalayak ramai bahwasanya ini adalah balasan bagi orang yang mempelajari filsafat kemudian meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, ini ya kita lihat bagaimana filsafat itu sangat membahayakan ya. Dan itulah yang jadi salah satu penyebab ya terjadinya penyimpangan dalam Islam, termasuk terutama yang berkaitan dengan masalah asma wa sifat ya, karena mereka mengkedepankan akal ya. Ketika filsafat tentunya mereka akan mendahulukan akal daripada wahyu, dan ini cikal bakal yaitu Jahmiyah ya, Mu'tazilah, orang-orang yang mendahulukan akal, termasuk Asy'ariyah dan seterusnya ya. Ini yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian poin selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwasanya para sahabat ya, para tabi'in, mereka tetap tentunya menyampaikan manhaj Nabi SAW, akidah Nabi SAW. Dan makanya kita lihat bagaimana para sahabat kemudian juga para tabi'in yang menyampaikan dan mengingkari orang-orang yang menyimpang ya, terutama dalam masalah akidah ini, termasuk ulama yang 4 madhab ya. Maka kita bisa lihat ya, kita sudah sampaikan kemarin bahwasanya beberapa murid Imam Syafi'i, misalnya kita sebutkan kemarin Abu Bakar Abdullah bin Zubair al-Humaidi punya kitab Ushul Sunnah yang berbicara tentang bagaimana akidah ahlu sunnah secara umum atau akidah Imam Syafi'i dalam hal terutama dalam berkaitan dengan asma wa sifat. Kemudian juga Imam Al-Buwaiti, beliau sendiri meninggal dalam penjara karena tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Ini muridnya Imam Syafi'i, bertemu langsung dengan Imam Syafi'i. Kemudian ya, sahibul kitab yang akan kita bahas ini yaitu Imam Al-Muzani, yang nanti akan kita sebutkan biografi beliau secara singkat ya. Ini kemudian masih banyak ya, murid-muridnya Imam Syafi'i ataupun yang lainnya ulama-ulama Syafi'i, hanya mereka itu mengingkari ilmu kalam ya. Di sini bisa kita lihat salah seorang misalnya Abu Hamid Al-Isfaraini yang meninggal pada tahun 406 Hijriah. Beliau ya sangat mengingkari Al-Baqillani. Al-Baqillani salah seorang ulama Syafi'iyah yang terkenal terpengaruh dengan filsafat. Maka beliau mengingkari
ya, dan beliau mengatakan dalam perkataan beliau yang dinukil oleh Abul Hasan Al-Kharji, beliau mengatakan kana Syekh Abu Hamid Al-Isfarayini syadidul inkar ala al-Baqilani wa ashabil kalam. Lam tazal al-a'immah asy-Syafi'iyah yanfauna wa yastankifuna ayunsabu ila al-Asy'ari. Bahwasanya Abu Hamid Al-Isfarayini sangat mengingkari benar-benar terhadap Al-Baqilani, ulama Syafi'iyah juga. Al-Baqilani sangat terkenal. Ya, dan juga para pengekor ahlul kalam, ya. Dan ulama Syafi'iyah tidak mau mereka, dan mereka enggan untuk dinisbahkan kepada Asy'ari, ya. Tidak mau ya dinisbahkan kepada Asy'ari dan seterusnya. Perkataan para ulama ya sangat banyak dalam hal ini, ya. Kemudian juga para ulama-ulama di antaranya juga yang terkenal yaitu Abul Muzaffar Mansur Ibnu Muhammad As-Sam'ani. Beliau juga adalah salah seorang ulama Syafi'iyah yang sangat terkenal, yang wafat pada 617 Hijriah. Ya, As-Sam'ani ulama yang sangat terkenal. Ya, di antara karangan beliau adalah kitab Qawati al-Adillah. Ini dalam kitab dalam pembahasan usul fikih. Ya. Kemudian juga ada Imam Al-Baghawi dan seterusnya, ya. Ini semua adalah ulama-ulama yang mereka mengikuti Imam Syafi'i dalam hal akidah, ya. Sehingga mereka tidak mau menisbahkan diri mereka kepada Asy'ari yang menafikan atau mentakwil sifat Allah SWT seperti yang lainnya, ya. Ini kemudian juga perlu kita ketahui di sini, ya, bahwasanya memang kalau kita melihat, ya, kita sebutkan tadi bahwasanya ketika terjadi fitnah terhadap nama dan sifat Allah SWT yang dimulai dengan lahirnya sekte Jahmiyah, kemudian diikuti nantinya oleh Mu'tazilah, ya. Jahmiyah mengatakan bahwasanya Allah SWT tidak punya nama dan sifat. Kemudian Mu'tazilah mengatakan Allah hanya punya nama tapi tidak punya sifat. Kemudian datang Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah ini yang dia mentakwil sifat, menetapkan sebagian sifat, kemudian menafikan sebagian sifat atau mentakwil sebagian yang lainnya. Dia tidak terang-terangan menafikan sifat Allah SWT sebagaimana Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, kemudian juga perlu kita ketahui bersama bahwasanya memang sebagian ulama ini, ulama mazhab Syafi'i itu menisbahkan diri mereka ya kepada Abul Hasan Al-Asy'ari dalam masalah akidah. Padahal sebenarnya kita perlu mengetahui juga tentang Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Beliau itu kehidupan beliau itu memiliki atau melalui 3 fase kehidupan. Yang pertama beliau dalam fase Mu'tazilah, karena ketika itu bapak beliau meninggal. Bapak beliau sebenarnya ahlu sunnah, ya, tapi bapak beliau meninggal, kemudian ibunya menikah dengan Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai ini adalah tokoh Mu'tazilah ketika itu. Kemudian sampai beliau keluar, ya, disebutkan oleh para ulama banyak, ya, diantaranya Ibnu Asakir dalam kitab Tabyin Al-Kadhib Al-Muftari fi ma nusiba ila Abil Hasan Al-Asy'ari, ya, Ibnu Asakir seorang ulama Syafi'iyah, pengarang Tarikh Dimashq yang sangat terkenal, beliau mengatakan dan menyebutkan bahwasanya ya Abul Hasan Al-Asy'ari ketika awal kehidupan beliau menjadi terpengaruh dengan Mu'tazilah, kemudian setelah itu beliau meninggalkan Mu'tazilah, tapi beliau ketika itu terpengaruh dengan mazhab yang ada ketika itu, yaitu mazhab Kullabiyah, yaitu mazhab Muhammad bin Sa'id ibnu Kullab, yang mereka yaitu menakwilkan sebagian kitab, sebagian nama dan sifat Allah SWT. Kemudian baru setelah itu beliau kembali kepada madhab atau manhajnya Imam Ahmad yang beliau sebutkan dengan jelas dalam kitab Al-Ibanah,
an Usulid-Diyan. Ini secara singkat ya tentang Abul Hasan, yang sebenarnya sebagian ulama Syafi'iyah seperti yang kita sebutkan tadi, Abu Hamid Al-Isfarain tidak mau dinisbahkan kepada Abil Hasan, walaupun sebenarnya Abil Hasan sendiri rujuk di akhir hayatnya kepada manhaj salaf dengan tidak mentakwil sifat. Jadi persoalannya adalah mentakwil sifat. Dan ini beliau sebutkan dalam kitab Ibanah, nanti ya disebutkan dalam jelas ya dalam kitab Al-Ibanah. Maka itulah salah satu mungkin yang mendorong kita untuk membahas kitab ini, yaitu kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah taala, yang beliau adalah murid langsung dari Imam Syafi'i ya, yang bertemu dengan Imam Syafi'i, mulazamah langsung mengambil faedah dan ilmu dari Imam Syafi'i. Bagaimana sebenarnya akidah Imam Syafi'i? Maka kita akan melihat nantinya ya, apa yang ditulis oleh beliau. Tentunya ini menunjukkan bahwasanya inilah sebenarnya akidah Imam Syafi'i yang dituliskan oleh murid-murid beliau yang langsung berjumpa dengan beliau ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Muzani ya, nama beliau adalah Ismail bin Yahya ibni Ismail ibni Amr ibni Muslim Al-Muzani. Kunyah beliau adalah Abu Ibrahim ya, Al-Misri ya, beliau dilahirkan di Mesir dari kabilah Muzainah ya, Muzainah Al-Muzani ya. Nisbahnya kepada Muzainah ya, sebuah kabilah yang masyhur di Mesir ketika itu. Lahir pada tahun 175 Hijriah, dan keluarga beliau adalah keluarga yang ya, keluarga para ulama yang cinta ilmu, dan saudari beliau itu adalah muridnya Imam Syafi'i juga ya, artinya yang saudarinya juga hadir di majelisnya Imam Syafi'i, dan saudarinya ini punya anak yang nantinya menjadi ulama besar juga, yaitu Al-Imam At-Tahawi ya, Imam Tahawi yang punya akidah Tahawiyah yang sangat terkenal. Ini adalah ponakannya dari Imam Al-Muzani. Kemudian Imam Al-Muzani yang meninggal juga di Mesir pada tahun 264 Hijriah ya. Kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i itu lahir tahun 150, kemudian meninggal 204 ya Hijriah di Mesir. Sedangkan Imam Muzani ini itu lahir 175 dan tentunya ya mendapati Imam Syafi'i ya, dan meninggal pada tahun 264 Hijriah. Ya, di antara guru beliau tentunya tentunya adalah Imam Syafi'i. Ya, di sini disebutkan perkataan beliau ya. Perkataan Imam Al-Muzani, qara'tu ar-risalah lisy-Syafi'i 500 marrah ya, 500 marrah. Ma min marratin illa wastafadtu minha faidatan jadidah. Kata Imam Al-Muzani bahwasanya aku membaca ar-risalah, kitabnya Imam Syafi'i dalam bidang usul 500 kali. Yang kita bisa lihat di sini para ulama membaca ya, membaca kitab ya. Buku satu itu diulang sekian kali. Ini menunjukkan bagaimana semangat para ulama dalam belajar. Tidak cukup sekali dua kali, tapi diulang terus sampai beliau mengatakan, Imam Al-Muzani beliau mengatakan, saya baca 500 kali, bukan 5 kali, 500 kali. Setiap kali saya selesai baca, saya selalu dapat faedah yang baru. Ini menunjukkan ya, dan ini kita bisa ya lihat sendiri kalau kita membaca buku, ya baca pertama mungkin ya faedahnya belum kita dapatkan, baca kedua kita akan mendapatkan faedah dan seterusnya. Begitu ya bagi siapa yang biasa membaca akan mengetahui ya, bagaimana seorang kalau membaca itu ya, mempunyai faedah-faedah ya. Maka tidak rugi kita mengulang-ulang bacaan ya, terutama yang berkaitan dengan ya, kitab-kitab para ulama yang memang itu sangat penting ya. Maka Imam Al-Muzani termasuk murid Imam Syafi'i yang selalu yang mulazamah dengan beliau, yang mengambil ilmu dari beliau ya. Kemudian tadi disebutkan di sini bahwasanya Abdullah ibnu Abdul Bar mengatakan tentang Al-Muzani, beliau mengatakan ya, banyak perkataan para ulama di sini tentang Al-Muzani, kita sebut satu saja. Ibnu Abdul Bar
ya, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, ya. Beliau mengatakan kana a'lam ashabis Syafi'i bin nazar wa daqiqal fahm wal fitnah. Intashara kutubuhu wa mukhtasaratuhu ila aqtaril ard syarqan wa gharba. Wa kana taqiyan wari'an dayyinan saburan alal iqlal wat taqasyuf, ya. Beliau mengatakan bahwasanya di antara, ya, Imam Al-Muzani adalah termasuk ulama Syafi'i atau mazhab sahabat Syafi'i yang paling paham tentang, ya, tentang ilmunya Syafi'i. Pemahamannya sangat dalam dan pintar. Kemudian buku-bukunya, kitabnya itu tersebar, ya, di seluruh penjuru dunia, baik timur ataupun barat. Beliau adalah orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang wara', ya, orang yang menjaga agamanya, sabar, ya, dan hidupnya sederhana. Ini disebutkan oleh Imam Abdul Bar, ya. Kemudian di antara karangan beliau, karangan Imam Al-Muzani disebutkan di antaranya Ahkamul Quran, kemudian Al-Jami' Al-Kabir, Al-Mabsut fil Furu', kemudian Al-Mukhtasar Al-Kabir, kemudian kitab yang kita pegang ini yaitu Syarhus Sunnah. Ya, Syarhus Sunnah ini di sini disebutkan penyebab beliau menulis. Nah, ini perlu kita mungkin baca, ya. Apa sebab beliau menulis kitab ini? Kitab Syarhus Sunnah. Disebutkan Ibni Abdillah Al-Hulwani qala kuntu bi Trablus Al-Maghrib fadzakartu ana wa ashabun lana as-sunnah ila an dzakarna Aba Ibrahim Al-Muzani rahimahullah faqala ba'du ashabina balaghani annahu kana yatakallamu fil Qur'an wa yaqifu indahu wa dzakara akhar annahu yaquluhu ila an ijtama'a ma'ana qaumun akharun faghamma an-nas dzalika ghamman shadidan fakatabna ilaihi kitaban nuridu an nasta'lima minhu fakataba ilaina syarhus sunnah fil qadar wal irja wal Qur'an wal ba'ats wan nusyur wal mawazin. Maka diceritakan oleh Ali ibni Abdillah Al-Hulwani bahwasanya aku suatu ketika berada di Trablus, ya. Trablus itu Tripoli, ya. Daerah Maghrib, ya, daerah Afrika. Kemudian aku dan sahabatku itu bercerita tentang sunnah, ya. Maksudnya sunnah di sini adalah maksudnya apa? Tentang ajaran Nabi SAW. Kemudian sampai kami teringat dengan Aba Ibrahim Al-Muzani, yaitu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Sebagian sahabat kami mengatakan bahwasanya kami mendengar beliau berbicara tentang Al-Quran dan beliau tawakuf dalam hal itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya di zaman Imam Al-Muzani sudah ada fitnah Quran, fitnah khalqil Quran, yaitu fitnah tentang apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak, ya. Maka sebagian tadi mengatakan bahwasanya beliau tawakuf dalam hal ini, artinya tidak punya pendapat, ya. Mereka mengatakan seperti itu. Sebagian lagi mengatakan ya itulah pendapat beliau, sampai berkumpullah beberapa orang, kemudian mereka menjadi bingung, kemudian kami menulis kepadanya kitab, artinya surat. Kami ingin mengetahui pendapat beliau yang sebenarnya bagaimana tentang Al-Quran. Maka beliau kemudian menulis jawaban dari risalah tersebut atau surat tersebut, yaitu menulis Syarhus Sunnah ini. Jadi ini kita bisa lihat Al-Imam Al-Muzani menulis kitab ini karena memang ada risalah atau permintaan dari sahabat-sahabatnya yang mereka bertanya tentang mauqif, sikap dari Imam Al-Muzani tentang Al-Quran. Ya, bagaimana mauqif Anda atau sikap Anda tentang Al-Quran? Pendapat Anda Al-Quran itu apa? Ini bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat sekali lagi bagaimana kita bisa bayangkan bagaimana fitnah tentang khalqul Quran itu sangat hebat. Ya, karena Khalifah Al-Ma'mun yang ketika itu menguasai hampir 2/3 dunia, itu menyuruh seluruh
orang untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Makanya banyak ulama-ulama sunnah yang meninggal di zaman itu. Karena mereka mempertahankan akidah mereka bahwasanya Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran kalamullah. Di sini Mu'tazilah, ya tentunya siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk? Mu'tazilah. Dan itulah mazhab yang dipegang oleh Al-Ma'mun dan yang dibela oleh Al-Ma'mun. Maka di zaman Al-Ma'mun itu Mu'tazilah mendapat angin segar, ya. Artinya mereka mendapat posisi dengan Al-Ma'mun. Kemudian ulama-ulama Ahlus Sunnah kemudian semuanya yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk maka dibunuh. Ini bisa kita lihat ya, banyak ulama yang kita sebutkan tadi, Al-Imam Al-Buwaiti, muridnya Imam Syafi'i yang langsung juga bertemu dengan Imam Syafi'i, meninggal di penjara, diseret dia dengan rantai, dimasukkan ke dalam penjara demi untuk mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Ini bagaimana kita lihat siapa yang menjarakan? Kaum muslimin. Ini bisa kita lihat hanya gara-gara mengatakan Al-Quran makhluk atau tidak. Ini kita bisa bayangkan fitnah ahlul kalam. Yang bisa kita bayangkan bagaimana mereka, Al-Ma'mun, khalifah. Siapa yang mereka bunuh? Siapa? Ulama juga. Hanya satu perkataan yang mengatakan Al-Quran makhluk atau tidak. Ini menunjukkan bahwasanya ini bukan perkara yang ringan. Ya, Al-Quran makhluk atau tidak. Maka Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan apa? Al-Quran huwa ibarah an kalamillah. Nah, ini dia pakai berkelit sedikit. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah. Nah, ini jelas antara, ya ini Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Asy'ariyah dia ndak ke Ahlus Sunnah juga enggak ke Mu'tazilah. Dia berada di tengah menurut dia. Nah, mungkin sebagian kita mengatakan cari aman katanya. Dia mengatakan apa? Ibarah an kalamillah. Kenapa dia tidak mengatakan Al-Quran kalamullah? Nah, ini bisa kita lihat bagaimana Asy'ariyah di sini kita lihat berbeda pendapat mereka tentang Al-Quran terhadap dengan Ahlus Sunnah. Maka di sini sekali lagi pentingnya kita belajar ya tentang ya akidah, dan sekali lagi ini bukan perkara yang ringan. Ya, perkara yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang ringan. Maka kita wajib ya belajar sehingga kita tidak terjerumus kepada menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala atau mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala, karena itu sekali lagi berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita akan baca insyaallah nantinya, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang, bagaimana di sini Imam Al-Muzani menyebutkan mazhab Ahlus Sunnah. Tentunya ini adalah yang beliau pelajari dari Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga dari gurunya Imam Malik. Ya, Imam Malik yang mengatakan perkataan beliau yang masyhur, al-istiwa ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ini perkataan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Al-istiwa ghairu majhul, artinya ghairu majhul berarti maklum. Istiwa itu jelas maknanya maksudnya, tapi hakikatnya kita enggak tahu. Ini yang perlu dipahami, hakikatnya kita enggak tahu, tapi maknanya jelas. Tapi itu yang disebutkan oleh Imam Malik. Wal kaif ghairu ma'qul, artinya kita enggak bisa atau kita tidak punya ilmu tentang itu. Bagaimana istiwanya Allah? Kita enggak bisa mengetahui. Apakah seperti makhluk dia duduk kemudian? Tidak, ya. Ini yang perlu kita pahami, bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah SWT itu kita tidak mentakwil, ya. Tidak mentakwil, ya. Jelas yang disebutkan oleh Imam Malik di sini, ya, ini perkataan ya ulama yang mu'tabar, dan ulama 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya sama akidahnya, ya, terutama yang berkaitan dengan akidah asma wa sifat, ya, maksudnya mereka tidak mentakwil ya nama dan sifat Allah SWT, ya, karena tentunya ya takwil ini tidak ada para ulama sebelumnya yang mentakwil, ya, para sahabat tidak mentakwil, begitu juga para tabi'in tidak ada yang mentakwil. Nah, maka di sini
pentingnya kita ya sekali lagi mengetahui ya bagaimana pentingnya kita belajar tentang akidah yang benar, ya, akidah yang benar, sehingga tentunya dengan akidah inilah kita bisa mendapatkan jalan yang lurus, ya, tidak tersesat dari jalan yang benar. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah SWT, maka dalam hal berkaitan dengan nama dan sifat Allah SWT tentunya ya sekali lagi kita diberikan oleh Allah SWT akal yang sangat terbatas. Kita tidak bisa menembus apa hakikat dari nama ataupun sifat Allah SWT. Tapi kita hanya mengetahui maknanya saja. Jangankan tentang hakikat sifat Allah SWT, hakikat diri kita, hakikat ruh kita. Saya ingin bertanya kepada Anda, kalau seandainya Anda tahu nggak hakikat dari ruh? Kita semua yakin kita punya ruh. Bagaimana bentuk ruhnya? Apakah Anda tahu bentuk ruh Anda? Tidak ada satupun di antara kita yang tahu. Kita tidak pernah melihat ruh kita, tapi Anda percaya Anda punya ruh? Iya. Apakah Anda pernah melihat ruh Anda? Siapa yang pernah melihat ruh? Bagaimana gambarannya? Bagaimana bentuknya? Tidak tahu kita. Ini ruh yang ada bersama kita. Kita nggak tahu bentuknya, gimana ukurannya kita nggak tahu. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui hakikat sifat Allah SWT yang menciptakan ruh? Ini tentunya yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka insya Allah nanti akan kita sebutkan ya, ketika kita membaca kitab ini, kitab yang bagus ini, ya, mudah-mudahan nanti kita akan bisa lebih menjelaskan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani ya, tentang mauqif atau sikap ya para ulama salaf terdahulu, bagaimana mereka bicara. Tentunya dalam akidah ini, dalam kitab ini tidak hanya berbicara tentang nama dan sifat Allah, tapi nanti akan disebutkan tentang takdir, tentang hari kiamat, ya, kemudian juga tentang bagaimana tentang masalah iman, bagaimana sikap terhadap sahabat dan seterusnya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa memulai pembahasan tentang kitab yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan kepada kita petunjuknya. Allahu ta'ala alam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.